Roh Isabel adalah roh yang merangsang keinginan wanita untuk mendominasi, mengontrol dan mengendalikan lelaki untuk mencapai tujuan tertentu. Roh ini mendiami wanita yang menggunakan hasrat seksual sebagai pemikat untuk memperdaya lelaki. Kita sudah melihat mereka sudah ada di sekitar kita, online dan offline. Apa itu roh Isabel? Ratu Israel yang jahat ini membunuh para nabi dan mengembalikan penyembahan Baal di Israel. Setelah kematiannya dimakan anjing, dialah yang dikenal sebagai roh Isabel. Semasa hidupnya, Isabel, ratu yang jahat dan istri Raja Ahab yang jahat ini, memiliki reputasi sebagai pembunuh, pelaku kejahatan dan percabulan. Ia ancaman terbesar bagi Nabi Elia yang menyebabkan Elia lari ketakutan. Ia juga menyesatkan Israel dengan penyembahan berhala bagi mereka. Upaya Isabel adalah untuk menyingkirkan penyembahan kepada Allah lewat penganiayaan dan pembantaian terhadap nabi-nabi Tuhan, dan juga mengancam akan membunuh Nabi Elia dan membunuh siapa saja yang memprotes tindakannya memperkenalkan penyembahan Baal ke dalam kerajaan. Salah satu tindakan paling terkenal yang dikaitkan dengan Isabel adalah rencana untuk merampas kebun anggur Nabot. Ketika Nabot menolak menjual kebun anggurnya kepada Ahab Raja Israel, Isabel mengatur tuduhan palsu terhadap Nabot yang menyebabkan Nabot dieksekusi mati dan kemudian mengambil alih kebun anggur itu secara tidak sah oleh Ahab. Kehidupan Isabel berakhir dengan tragis menggenapi nubuat Elia. Ia dilempar dari jendela, diinjak-injak kuda dan tubuhnya dimakan anjing, tidak menyisakan apapun untuk dikubur seperti yang dinubuatkan oleh Elia. Setelah kematiannya, rohnya seperti menghantui bagi banyak wanita. Roh ini ingin merasuki wanita dan merangsang wanita tersebut untuk mendominasi atas pasangannya, untuk memerintah dan memegang kendali, layaknya Isabel yang mengendalikan Raja Ahab. 3 ciri utama wanita yang sudah dikuasai roh Isabel. Pertama, seseorang ingin mengatur atau mengendalikan segalanya di dalam hubungan pribadi dan hubungan pekerjaan, egoisme dan narsisme. Dan di dalam skala lebih besar, dia ingin mendominasi kepemimpinan sebuah negara, memegang kendali. Isabel selama ia hidup ingin semua rakyat di Israel berada di bawah kekuasaannya. Kedua, roh ini sering menggunakan tipu daya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Sama seperti Ratu Isabel yang memaksa orang lain untuk menuruti perintahnya, roh ini akan melakukan hal yang sama melalui kelicikannya. Ketiga, dan yang paling penting, roh Isabel menggunakan bujuk rayuan untuk menjauhkan orang dari jalan kebenaran dan menjatuhkan seseorang lewat bujuk rayu. Yesus memberikan wahyu kepada Yohanes yang dituliskan di Wahyu 2 ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Jemaat di Tiatira menghadapi masalah ini dalam kitab Wahyu ketika seorang nabi palsu dengan nama Isabel mencoba merayu para anggotanya dan jemaat mengizinkannya untuk tetap tinggal. Roh Isabel adalah roh jahat yang mendiami seseorang dan menyebabkan orang tersebut terdorong oleh nafsu seksual. Roh ini seringkali dicirikan dengan sifatnya yang menggoda, tidak mau bertobat, licik, dan banyak mau, dan harus dituruti. Seperti semua roh setan, roh ini suka menyebabkan perpecahan dalam suatu hubungan, merangsang perselingkuhan, perselisihan, dan amarah. Alkitab tidak secara khusus menyebutkan istilah roh Isabel, tetapi Alkitab memberi kita banyak informasi tentang kepribadian Isabel untuk memahami cara kerja roh jenis ini. Roh ini sudah muncul merasuki manusia jauh sebelum merasuki Isabel. Dia roh di belakang hawa nafsu seksual yang penuh kelicikan, Yehuda Tamar,
yakni tipu daya Tamar terhadap Yehuda, mertuanya sendiri, untuk merangsang perzinahan. Simson Delilah lewat bujuk rayu untuk bisa menaklukkan Simson. Daud Batseba, roh Isabel menjatuhkan Daud lewat rangsangan pandangan mata ketika Batseba sedang mandi. Salomo yang dikeroyok 1000 wanita, di mana roh-roh ini membuat Salomo perlahan berpaling dari Allah dan ikutan menyembah Allah-Allah asing. Ingat, contoh-contoh pasangan Alkitab tersebut sifatnya ingin mengontrol, mendominasi, egois, dan menarik seseorang untuk menjauh dari Allah yang sejati. Dalam Perjanjian Baru, roh ini muncul sangat jelas ketika istri Herodes menghasut anak perempuannya yang menari agar meminta kepala Yohanes Pembaptis dipenggal dan diletak di atas sebuah talam sebagai hadiah ulang tahunnya. Istri Herodes menuntut permintaan yang harus dipenuhi. Dia mendominasi. Padahal Herodes, raja yang terkenal kejam, menuruti permintaan istrinya begitu saja, seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, persis seperti Isabel yang mendominasi Raja Ahab. Roh Isabel di zaman modern sekarang banyak terlihat dari sifat gaya hidup hedon seorang wanita dan wanita-wanita yang menawarkan aura-aura seksual baik lewat online maupun dunia gemerlap malam. Roh Isabel sekarang sudah menyebar di seluruh pelosok dunia, menjerat pria-pria beristri, merangsang keinginan-keinginan. Ini fakta di dunia yang sedang terjadi. Roh Isabel berkeliaran online dan offline.